berdiri, atur pangan jalingkungan. Om Swastiastu. Bisa kami dua anak. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Bu absen terlebih dahulu ya. Untuk Marpiani hadir ya. Untuk Rizky hadir. Agus Sariawan Hadir. Koma Diwira Pranata. Hadir. Oke, untuk pelajaran minggu lalu siapa yang masih ingat apa itu globalisasi? Globalisasi sebuah kata yang sering kita dapat dalam seharga topik berkaitan sehingga kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Ya, seperti yang Adi bilang tadi, jadi globalisasi itu adalah sebuah sebagai proses yang mendunia, di mana seluruh bangsa dan negara terbuka ini memiliki akibat dari globalisasi Indonesia itu masing-masing. Jadi dari kalian berempat, siapa yang tahu akibat dari globalisasi Indonesia? Coba Kain adat Indonesia. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Contoh kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Saya seperti yang Rizky bilang, jadi akibat dari adanya globalisasi tersebut, jadi adanya sebuah kain dari berbagai daerah masing-masing. Contohnya dari kain songket yang berasal dari daerah Melayu. Contoh lain dari kain, ada yang bisa? Coba Agus Sariawan. Contohnya adanya penyebaran tari daerah perpasangan. Contohnya tari piring. Tari piring merupakan tari yang berasal dari daerah Minang. Jadi tari berpasangan itu adalah di mana tari yang ditarikan oleh dua orang atau lebih. Jadi tari berpasangan itu bisa ditarikan oleh cewek atau cowok maupun cowok atau cewek. Jadi contoh tari berpasangan di Bali, ada yang tahu anak-anak? Ada yang tahu? Nah, contoh tari berpasangan di Bali yaitu contohnya tari Manuk Taul. Mohon maaf, contohnya tari Gebiar Dulu atau yang sering disebut dengan contohnya tari Legong Kraton. Mohon maaf anak-anak. Contohnya tari Legong Kraton, di mana tari Legong Kraton itu ditarikan oleh dua orang atau lebih. Yang dikenal kita sebagai orang Bali disebut dengan tari Legong Kraton. Jadi selain adanya penyebaran tari daerah dan kain adat di Indonesia, ada akibat yang lain bisa disebabkan oleh adanya globalisasi anak. Mungkin di Marpiani. Baik, jadi gimana? Kain itu berasal dari kain kapas atau sutra, yang mana kain itu bisa dipakai sehari-hari seperti pakaian yang kalian pakai masing-masing ini. Pakaian kalian yang pakai adalah berasal dari kapas, di mana kapas itu diolah lalu menjadi sebuah pakaian. Jadi untuk kalian pakaian yang kalian pakai hari ini itu merupakan kapas yang sudah diolah, yang sudah menjadi pakaian. Jadi kita dapat simpulkan jadi adanya globalisasi dunia ini yang mengakibatkan beberapa akibat dari globalisasi ini. Contohnya yaitu adanya penyebaran tari daerah, adanya kain adat Indonesia, dan adanya pakaian daerah masing-masing, dan juga akibat yang lain yang bisa disebabkan oleh adanya globalisasi ini. Jadi globalisasi yang ada di muka ini semakin terhubung satu dengan negara yang lain, sehingga tidak terpisah oleh adanya batas wilayah. Di era globalisasi ini seakan yang dunia tanpa batas. Dunia ini
kita bilang sebagai dunia tanpa batas, di mana dunia yang kita bisa saling terhubung. Misalkan kita di Bali bisa terhubung ke Jawa dengan adanya penggunaan handphone atau sosial media yang lainnya seperti Instagram, Facebook, dan WA. Kita bisa menghubungi di negara lain seperti dari Bali dan di Jawa bisa kalian hubungi karena adanya media-media tersebut karena akibat penyebaran dari globalisasi. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk di Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Jadi adanya globalisasi ini tidak hanya penyebabnya ada di Indonesia saja, tapi di luar Indonesia juga kita bisa menemukan berbagai produknya. Contohnya produk Jepang, seperti pembuatan handphone yang ada di luar negeri, seperti iPhone. Karena iPhone itu kan dari luar negeri, bisa diimpor dan ekspor ke Indonesia, sehingga kita dapat menggunakan produk yang dari luar negeri, kita bisa gunakan di Indonesia. Biasanya iPhone itu. Jadi kita juga dengan mudah menyaksikan secara langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Jadi dengan adanya televisi kalian bisa mengetahui berita-berita yang ada di luar dunia. Ya, dan seperti yang sekarang ini adanya berita tentang mengenai angin beliung yang ada di Dubai. Jadi kalian ada yang tahu mengenai berita tersebut? Jadi di sana di Dubai itu adanya angin beliung akibat kerasnya angin yang menyebabkan beberapa rumah warga yang ada di Dubai itu rusak atau tidak bisa parah dan mengakibatkan adanya ada beberapa korban. Jadi akibat dari globalisasi ini dapat mengakibatkan dari berbagai daerah, berbagai tempat bumi dan juga berbagai daerah masing-masing. Jadi kita dapat simpulkan apa itu globalisasi. Jadi globalisasi adalah sebuah proses yang berjalan, artinya sebuah proses yang kita dapat nikmati secara dunia, yang sehingga dimana kita seluruh bangsa Indonesia ini kalau ini semakin terhubung. Jadi kita bisa menikmati produk dari luar negeri di Indonesia, bisa menikmati produk dari Jepang, produk dari Cina maupun dari daerah-daerah yang lainnya. Selain dari Indonesia ini juga bisa kita nikmati dari negara lain seperti negara Cina, Jepang, dan Eropa seperti yang tadi bilang. Jadi siswa harus dapat menindaklanjuti apa itu dampak-dampak dari globalisasi. Jadi tidak hanya adanya dampak globalisasi yang positif saja, tapi adanya juga dampak globalisasi yang negatif. Contohnya, ada yang tahu anak? Jadi contoh akibat globalisasi yang negatif, contohnya adanya penyebaran berita hoax. Jadi di mana berita hoax itu disebarkan melalui media sosial. Melalui media sosial seperti hanya FB, televisi, adanya sosmed yang ada di Indonesia seperti Instagram maupun FB. Melalui tersebut orang-orang tidak memiliki hak yang tidak bertanggung jawab bisa menyebarkan berita tersebut. Berita hoax itu dimana kita bisa disebut dengan berita yang belum kita dapat percaya atau belum ada faktanya, fakta sebenarnya. Jadi kalian sebagai mahasiswa, jadi kalian sebagai siswa generasi muda harus bisa menjaga nama baik Indonesia dan memilah mana berita yang baik dan mana berita yang buruk. Di mana berita yang baik tersebut dapat kita dapatkan untuk menjadi pelajaran dalam hidup kita, dan berita yang buruk dapat kita buang untuk kedepannya untuk kita tidak. Jadi sampai di sini aku bakal ada pertanyaan anak-anak. Ya. Jadi kalau tidak itu bukan sampai di sini, sampai kita kembali pertanyaan. Untuk Ira silakan Berdiri. Atur Brahma Santi. Santi.
baik sebelum kalian pulang, Ibu mempunyai satu pantun yang sangat bagus untuk kalian. Karena bagi Ibu, kalian itu adalah siswa-siswa yang akan datang, yang sudah mau mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Ini maksudnya yaitu pagi hari pergi ke kali, hujannya tiba-tiba titik. Selamat jumpa kembali siswa Ibu yang kacang dan cantik-cantik. Terima kasih. Tangan dulu anak-anak. Baik, kalian silakan pulang sekarang.